الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل آل Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan semoga saja lisan kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah senantiasa menjadi lisan yang tak pernah lupa untuk mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala kehendak pertolongannya kepada kita selaku hamba-hambanya, termasuk tentunya kenikmatan yang luar biasa hebatnya ketika hadir dalam diri kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kemudian bersatu padu dengan nikmat sehat yang Allah berikan, nikmat waktu yang Allah berikan, nikmat hidup yang Allah berikan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini. Kita bisa melangkahkan kaki dari kantor-kantor kita, dari rumah kita, dari tempat kerja kita, dari manapun itu kita, hingga kita bisa ada duduk di majelis ini. Tiada lain, tiada bukan, karena adanya nikmat Allah, karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada kelayakan, kepatutan sedikit pun untuk kita menjadi manusia, menjadi hamba yang hadir sedikit pun kesombongan dalam hati kita. Karena wallahi tidak ada sejengkal nikmat pun yang hadir pada diri kita, tidak ada secuil kekuatan apapun yang melekat pada diri kita, kecuali semua itu atas kehendak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dan tentunya nikmat iman dan nikmat Islam ini bisa sampai pada kita. Kita menjadi hamba Allah yang mampu kemudian menerjemahkan segala bentuk kenikmatan dalam bentuk kesyukuran lewat penghambaan pada Allah. Di antaranya dengan beribadah sholat Jumat ini, kita bisa menikmati perjumpaan di hari Jumat ini. Kita bisa menikmati indahnya menjawab azan. Kita bisa menikmati sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Kita bisa menikmati sunnah Rasulullah melaksanakan saum Senin dan Kamis, saum Daud, dan beragam ibadah lainnya. Semua nikmat itu, nikmat Islam itu, pelajaran-pelajaran itu bisa sampai kepada kita karena ada perjuangan dakwah dari orang-orang saleh yang melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya pula mudah-mudahan lisan kita tak pernah luput untuk kemudian mengucapkan salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ungkapan kalimat pembuka dalam khutbah disunahkan diantaranya menggaulkan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya ungkapan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengantar khutbah pidato ini bukanlah sebatas retorika lisan semata, tapi pun kemudian ini harus kita maknai
sebagai bentuk pengingat kepada kita hamba-hamba Allah, baik yang berdiri di depan maupun yang dimanapun mereka berada, bahwa hakikatnya acap kali manusia ini menjadi hamba Allah yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang tergambar dalam salah satu riwayat dalam kitab Az-Zuhud karya Imam bin Hanbal yang mengutip sebuah riwayat percakapan Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama dengan sahabatnya, yang mana kemudian digambarkan dalam kitab ini. Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar sahabat di sampingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana isi doanya itu menggambarkan sebuah permohonan. Ya Allah, jadikanlah aku ini golongan orang yang sedikit. Mendengar doa itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an mempertanyakannya, kenapa wahai hamba Allah, engkau berdoa meminta menjadi bagian dari golongan orang yang sedikit? Bukankah keumuman manusia ingin meminta untuk menjadi bagian dari golongan orang yang banyak? Lalu sang sahabat ini mengungkapkan pernyataannya pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai Umar, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laqad makannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Bukankah Allah berfirman, dan sesungguhnya aku tempatkan kau manusia di bumi Allah ini, aku berikan kau penghidupan, tapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Begitupun dalam Quran surat Sabah, ketika Allah menggambarkan kisah Nabi Nuh, sedikit sekali golongan orang-orang yang bersyukur. Begitupun dalam Quran surat Hud ayat 49, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Maka mendengar pernyataan itu, Umar bin Khattab menggambarkan, sungguh lebih banyak orang yang paham agama dibanding Umar. Memberikan pujian pada sahabat itu, pujian yang tentunya menggambarkan sebuah pemahaman bahwa memang banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia yang hidup di atas muka bumi ini tak jarang, tak luput menjadi manusia yang lupa akan akarnya, lupa akan sumbernya, bahwa kehidupan yang diberikan, kehidupan yang hari ini kita nikmati adalah kehidupan yang merupakan pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Segala sesuatunya adalah nikmat Allah, tapi tak jarang kita lupa bersyukur atas semua nikmat itu, sehingga Allah tegur kita, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara manusia ini golongan orang yang bersyukur. Itu pun kemudian kenapa Nabiullah Muhammad SAW memberikan sebuah penggambaran kepada kita lewat sebuah hadis yang menggambarkan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia kebanyakannya, katsirun minan nas, itu mengalami kerugian, kebangkrutan atas dua nikmat itu. Apa dua nikmat yang dimaksud? Di antaranya adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kedua nikmat ini acap kali kita lupakan, acap kali kita bersyukur atas nikmat sehat ini. Apa buktinya? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lebih banyak mana kita mengingat nikmat sehat itu, pada waktu sehat atau pada waktu sakit? Tak jarang kita ini merasakan nikmat sehat itu ketika hadirnya sakit. Ketika gigi kita nyut-nyutan terasa, gigi kita berlubang lalu infeksi dan bengkak, disitulah kemudian kita baru ingat,
oh nikmat sehat gigi itu begitu luar biasa. Ketika kaki kita bengkak tak bisa berjalan, disitulah baru kemudian alam pikir kita berkata, nikmat kaki yang sehat itu luar biasa. Sekarang pertanyaannya, lebih banyak mana waktu kita dalam bentuk sehat atau dalam sakit? Lebih banyak dalam sehat. Sehingga kalau di sini kita bisa melihat sebuah kenyataan, lebih banyak ingat, lebih banyak lupa, lebih banyak syukur, lebih banyak kufur. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat pada kita bahwa ternyata kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini bisa jadi menjadi bagian dari golongan orang-orang yang tentunya sangat-sangat kita takutkan kondisinya, yaitu golongan orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Dalam khutbah pertama kali kita diberikan penggambaran lewat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah peringatan pada kita agar kita menjadi hamba yang senantiasa ingat untuk menjauhkan diri dari pendekatan kekufuran atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk menjadi hamba yang bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena hanya dengan bersyukur inilah kita akan menjadi manusia yang senantiasa berbahagia dalam hidupnya, menjadi manusia yang tak mudah meluapkan amarah. Kenapa? Amarah itu biasanya muncul karena adanya kesombongan dalam diri kita. Kenapa kita marah pada anak kita? Karena kita merasa lebih besar daripada anak kita, padahal yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mudah marah pada istri kita? Karena kita ada kesombongan dalam diri kita, merasa lebih besar daripada istri kita. Kesombongan itu muncul dari mana? Kesombongan muncul diantaranya karena kehilangan akal kita, kehilangan nurani kita pada pendekatan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah resep kebahagiaan pada kita agar jauh dari kerugian dengan ungkapan dalam Al-Quran ketika Allah menggambarkan wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Ketika hadir keimanan, maka jauhlah kita kemudian dari kerugian. Keimanan apa? Kepercayaan bahwa segala sesuatu ini kehendak Allah. Sehingga apapun ujian yang menyertai kita, kita selalu menjadi hamba yang yakin akan ada pertolongan Allah. Senakal apapun anak kita, sehebat apapun kita diuji dengan kenakalan anak kita, tak kemudian memudahkan kita untuk mencaci anak kita. Karena apa? Karena kita yakin, ya Allah, mungkin ini teguranmu untukku, hadirkan pertolonganmu padaku. Karena kita ini sering kumpul nikmat, kita lupa meminta pertolongan Allah. Ketika anak kita berkelahi, anak kita membuat kenakalan, acap kali yang kita lakukan apa? Bukan meminta pertolongan Allah, bukan mengkaji diri, memuhasabah diri, tapi kemudian membentaknya. Dan apa yang terjadi? Apakah anak kita menjadi anak yang soleh? Belum tentu. Karena kesolehan itu bagian dari pertolongan Allah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya hadirnya kita sebagai kaum dibina di setiap Jumat. Berbeda dengan kaum Hawa di luar sana, kita diwajibkan setiap Jumat berkumpul seperti ini. Ini bukan perkumpulan biasa. Majelis Jumat ini, Bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bukan perkumpulan biasa. Sidang Jumat ini adalah sidang mulia, sidang yang kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulullah SAW adalah hari raya bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk kita saling menyadarkan sebagaimana apa yang Allah gambarkan, illal ladzina amanu wa amilus shalih, untuk beramal soleh, meningkat setiap waktunya, setiap Jumat-Jumatnya, semangat menghadirkan amal soleh, mendidik keluarga kita. Karena kita adalah kaum, kita pemimpin. Pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas anaknya, atas istrinya, atas anaknya, atas adik-adiknya, atas keluarganya. Kita adalah pemimpin kaum. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga majelis Jumat adalah majelis yang luar biasa hebatnya untuk kemudian pula menekankan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr.
saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan mengingat kembali bahwa segala sesuatu yang hari ini melekat pada diri kita tiada lain tiada bukan adalah bagian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula kemudian kita meyakini secara utuh jalan kesyukuran itu bisa kita lalui dengan hadirnya keimanan, yang mana keimanan itu hadir dari rangkaian ilmu yang senantiasa hadir pada kita semua. Sumber ilmu yang utama diantaranya adalah kitab mulia yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita bisa menjadi qawam yang mencontohkan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, menjadi qawam yang senantiasa dekat dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga dengan tuntunan Quran dan Sunnah kita bisa menghadirkan amal soleh. Amal soleh yang menjadi uswah bagi keluarga kita sebagai bentuk penghambaan kita, buah dari kesyukuran pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan amal soleh ini mudah-mudahan menjadi dakwah kita untuk meluaskan semangat membangun amal soleh bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, dengan semangat tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.